Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Apa kabar semua anak-anak Miss? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik ya abang dan kakak. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini abang dan kakak kita masuk tema 7, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam ya abang dan kakak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya abang dan kakak. Oke, firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, jadi abang dan kakak semalam kita sudah belajar ya mengenai sikap toleransi antar keberagaman yang ada di Indonesia ya kan abang dan kakak. Salah satunya yaitu sikap toleransi dalam keragaman agama. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Untuk apa? Untuk orang lain itu masuk ke agama kita. Kita tidak boleh memaksakan mereka untuk masuk ke agama kita. Nah, itu bisa menunjukkan sikap atau adab kita terhadap mereka. Nah, sehingga mereka tuh semakin penasaran dengan agama Islam. Nah, jadi kenapa? Contoh misal saat kamu mungkin memiliki tetangga yang non-muslim. Nah, tiba waktunya azan. Kamu ingin sholat, kamu permisi berhenti bermain dan ingin melaksanakan sholat. Nah, sebelum sholat, kamu berwudu terlebih dahulu ya kan abang dan kakak. Nah, jadi teman kamu ini yang non-muslim ingin ikut, tapi tidak ingin ikut sholat, ingin ikut ke kamar mandi karena dia pingin pi. Nah, jadi dia melihat kamu berwudu. Kamu kenapa berwudu? Ya, kata yang non-muslim. Iya, nah ini cara agama kami untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan ibadah. Nah, jadi mungkin yang non-muslim tadi berpikir, oh ternyata seperti ini agama Islam. Nah, jadi kita harus terus menerus menebar kebaikan, bersikap baik, adab yang kita lakukan juga harus baik, sehingga mereka insya Allah tergugah hatinya masuk ke agama kita tanpa kita paksa. Ya kan abang dan kakak? Nah, kamu telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Nah, ayo cobalah membuat karya serupa. Nah, bang dan kakak, nanti di akhir pembelajaran kita juga akan mempelajari mengenai cara membuat karya aplikasi ya bang dan kakak. Nah, terlebih dahulu kita membaca teks berikut ini ya abang dan kakak. Teks yang berjudul tentang melaksanakan sikap toleransi. Nah, jadi abang dan kakak, kita itu harus memiliki sikap toleransi dalam keberagaman ya kan abang kakak. Nah, baik keberagaman agama, suku bangsa, ras, sosial budaya maupun gender. Nah, sudah kita pelajari itu kan. Nah, jadi
Apa sih pentingnya sikap toleransi itu, Miss? Nah, jadi sikap toleransi itu, Abang dan Kakak, bisa membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, dengan sikap toleransi itu bisa menciptakan kerukunan antar warga masyarakat karena kita saling menghargai satu sama lain ya, Abang dan Kakak. Nah, yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita lebih bangga dengan negara kita sendiri daripada bangga dengan negara lain. Yang keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bang dan Kakak, berikut ini ada beberapa contoh sikap toleransi dari berbagai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada sikap toleransi dalam lingkungan keluarga. Yang kedua ada sikap toleransi dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga ada sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat. Nah, contohnya Abang dan Kakak sikap toleransi dalam keluarga itu yang pertama membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, jadi kita sebagai anak itu harus mematuhi ya peraturan yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, mungkin kamu dikasih jadwal untuk membereskan tempat tidur setelah kamu bangun tidur. Kemudian ada mungkin yang perempuan karena ini lagi COVID, disuruh mamanya untuk mencuci piring setelah selesai makan. Nah, jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada di rumah. Nah, berarti kita juga meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah ya kan, Abang dan Kakak. Selain orang tua kita juga senang melihat sikap kita ya kan, rumah juga menjadi lebih rapi dengan kamu membantu segala pekerjaan yang ada di rumah. Jadi muncul juga sikap tanggung jawab kamu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang tua. Nah, yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Nah, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina ya kan. Kemudian ada lagi pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang. Nah, Bang Kakak. Nah, jadi kamu kan merupakan abangan ya kan di rumah. Kamu harus selalu membantu adik kamu dalam menyelesaikan pelajaran yang dianggapnya sulit. Otomatis kamu sudah mengerti ya kan pelajaran adik kamu karena itu sudah kamu lewati terlebih dahulu. Jadi kamu tidak boleh pelit sama ilmu. Semakin kamu memberikan ilmu yang ada pada diri kamu, memberikan apa yang sudah kamu ketahui selama ini, kamu berikan semua kepada adik kamu, kamu malah akan mendapatkan pahala dan ilmu kamu itu tidak akan hilang. Malah kamu lebih ingat, semakin ingat dengan ilmu-ilmu yang ada. Oke, kemudian membantu menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Nah, mungkin adik kamu lagi tidur siang ya, kamu belum ngantuk. Kamu tidak boleh mengganggu adik kamu yang sedang tidur siang. Dengan caranya gimana, Miss? Ya, dengan cara mungkin kamu melaksanakan atau melakukan aktivitas lain yang tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur. Oke, kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, jadi ada beberapa contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah, Bang dan Kakak. Yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kemudian menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Nah, jadi kamu, kalau teman kamu mengutarakan pendapat, jangan langsung kamu
kamu tolak pendapatnya. Itu tidak boleh. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Jadi jangan kamu beda-bedakan, apalagi kamu bedakan tingkat ekonomi kawan kamu ya. Nah, boleh memilih teman, tapi dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Nah, kamu boleh menjauhi teman-teman kamu yang selalu mengajak kamu dalam keburukan, boleh. Tapi lebih baik lagi teman kamu yang mengajak kamu dalam keburukan itu kamu ajak lagi agar dia lebih terarah kepada kebaikan, agar kejelekan-kejelekan yang selama ini dilakukannya itu dia sadari akan kesalahannya selama ini. Jadi supaya dia juga menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian ada sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Contohnya kita harus ramah kepada tetangga. Ya, karena dengan senyum saja kalau berjumpa dengan tetangga kita sudah mendapatkan pahala, ya kan? Jangan kamu kalau jumpa tetangga kamu cemberut atau kamu menengadahkan kepala kamu. Itu tidak boleh ya, namanya itu kita bersikap sombong atau tidak ramah terhadap tetangga. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memberi kesepakatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, memberikan kesempatan ya. Mungkin ada tetangga kamu yang non muslim atau mungkin tiba waktunya asar. Nah, ada acara di rumah kamu. Ada acaranya itu memakai keyboard. Nah, jadi pada saat waktunya azan, ya kita harus berhenti memainkan musik itu. Atau mungkin sudah malam hari, tetangga kamu itu banyak yang memiliki anak-anak kecil. Nah, kita sebagai tetangga, jadi kita harus tahu gimana keadaan tetangga kita, ya kan. Gak mungkin kita hidupkan musik itu kuat-kuat kalau tetangga kita itu banyak yang memiliki anak kecil. Kasihan kan anaknya, nanti akan terganggu tidurnya. Nah, abang dan kakak, ayo kita mencoba abang dan kakak. Nah, buatlah satu karya mozaik dan aplikasi. Nah, jadi kemarin juga kita sudah mempelajari ya apa itu karya mozaik. Nah, jadi untuk karya mozaik itu kamu dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting, kecil-kecil kertas warna-warni itu. Nah, selanjutnya buatlah sketsa gambar. Nah, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. Nah, jadi bahan-bahan tadi itu kamu potong kecil-kecil. Nah, bedanya nanti dengan aplikasi. Kalau aplikasi benda-benda tadi itu kamu bentuk dulu baru kamu potong. Mungkin kamu bentuk lingkaran, atau mungkin kamu bentuknya ada yang segitiga, ada yang bentuk trapesium, ada yang lingkaran. Nah, jadi benda-benda yang sudah ada itu kamu bentuk terlebih dahulu, kemudian kamu potong, baru kamu tempelkan bentuk-bentuk tadi pada gambar yang telah kamu buat sketsanya. Nah, ini ya cara membuat karya aplikasi abang dan kakak. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Nah, kertasnya boleh kertas berwarna ataupun kertas kalender ya abang dan kakak. Nah, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang kamu pilih. Nah, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misal daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan abang dan kakak. Nah, tempelkan potongan-potongan bentuk tadi pada benda yang akan dihias. Nah, tempelkan menggunakan lem seperti biasa ya abang dan kakak dengan menjahit
jika aplikasi menggunakan kain. Jadi kalau aplikasinya menggunakan kain, itu kamu jahit pinggir-pinggirnya. Mungkin kamu di kelas 3 sudah belajar ya menjahit kain flanel, ya kan abang dan kakak? Nah, itu juga merupakan contoh karya aplikasi. Oke, Bang dan Kakak, ini ada teks mengenai Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa sih yang nggak tahu Ki Hajar Dewantara? Ya kan, Bang dan Kakak. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, jadi Abang dan Kakak, beliau diberi gelar Bapak Pendidikan Indonesia itu pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Nah, gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan. Nah, jadi pada tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional sesuai dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi abang dan kakak, Ki Hajar Dewantara itu lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nah, jadi nama aslinya itu Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Nah, namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara karena begitu banyak jasanya di bidang pendidikan. Jadi beliau tak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Jadi beliau ini merakyat ya Bang dan Kakak. Nah, jadi ya Bang dan Kakak, Ki Hajar Dewantara ini lulus dari ELC Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra, tapi tidak selesai Bang dan Kakak. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu menjadi wartawan di banyak surat kabar. Nah, jadi tulisan-tulisan beliau itu mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Nah, jadi beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Jadi beliau ikut organisasi, salah satu organisasinya yaitu Budi Utomo. Nah, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi Abang dan Kakak pada tahun 1912 beliau bersama Dues Dekker dan Cipto Mangunkusumo itu mendirikan Indische Partij. Jadi ini merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Abang dan Kakak. Nah, jadi pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara ini mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis. Jadi karena beliau ini mengkritik, beliau dibuang ke negeri Belanda. Jadi di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara itu kembali lagi ke Indonesia. Nah, beliau langsung mendirikan perguruan nasional Taman Siswa atau TAMSIS ya Bang dan Kakak. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Nah, saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Jadi beliau itu wafat pada tanggal 28 April 1959 Abang dan Kakak. Jasa-jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia ya sampai sekarang. Nah, Abang dan Kakak, ini Miss punya latihan. Nah, jadi dari teks yang di awal tadi yang sudah Miss jelaskan itu mengenai sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu kamu buat dan kamu isi ini peta konsepnya. Dari teks yang pertama tadi ya Bang dan Kakak. Oke, selamat mengerjakan Abang dan Kakak. Yang belum mengumpul tugas, Miss tunggu ya. I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.